Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita juga hamba Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan pertama hari ini berbicara tentang hamba, saudara. Nah, apa itu hamba? Dan siapa yang termasuk hamba? Hamba adalah seorang budak pekerja yang bekerja untuk tuannya. Siapa yang dimaksud hambaku dalam ayat 1 di dalam bacaan ini? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Siapakah yang dimaksud dengan hamba di sini, saudaraku? Tentu saja kita dapat mengatakan bahwa hamba itu adalah Yesus. Namun sebenarnya itu bukan satu-satunya jawaban. Kita semua yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara, kita dipersatukan dalam Kristus. Maka dalam iman kita dapat juga mengklaim bahwa diri kita ini adalah hamba Tuhan. Setiap kita adalah pilihan Allah dan Ia merasa senang dengan kita masing-masing. Kata-kata ini, saudaraku yang terkasih, memang menghibur, namun juga mengandung suatu tantangan. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi di perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6. Allah telah memegang tangan kita melalui Yesus Tuhan kita, saudara. Tidak hanya demi kita sendiri, namun juga demi dunia di sekeliling kita. Sebagaimana Dia memanggil Yesus, sekarang Dia juga memanggil kita semua, saya dan saudara, untuk menegakkan hukum di bumi dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 4 dan 6. Sekarang kita pun telah diselamatkan, saudara, berkat pengampunan dosa dari pengorbanan Kristus. Dan oleh baptisan, kita dipilih dan diutus untuk menjadi hamba Tuhan dalam menegakkan hukum di bumi serta menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Menegak hukum di bumi, saudaraku yang terkasih, berarti kita mau menegakkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita, di mana saja kita berada. Bagaimana caranya, saudara, kita dapat menegakkan keadilan ini? Yaitu, saudara, kita mau mengikuti yang telah diteladani oleh Yesus sendiri, saudara. Menghidupkan apa yang telah dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak menutup mata atas apa yang terjadi di sekitar kita. Dan juga tidak membiarkan setiap penindasan, intimidasi, dan tekanan yang terjadi. Mau memperlakukan para warga masyarakat yang terlantar dengan lemah lembut dan respek, peduli, ada tergerak oleh belas kasih untuk mengulurkan tangan kita kepada mereka. Juga kita, saudara, mau mengunjungi mereka yang terpenjara, menyambut mereka yang baru terbebaskan, dan membawa mereka ke tempat yang menyejukkan. Memberikan mereka minuman kehidupan dengan selalu
menyatukan diri untuk berfellowship, sharing, mendekatkan diri kepada Yesus Tuhan. Kita juga saudaraku yang terkasih, mau menjadi seorang hamba yang tidak banyak bicara untuk mencari pusat perhatian ataupun pujian. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita tetap seperti seorang hamba yang merendahkan hati, mau melayani tuannya, terus berkarya demi kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku yang terkasih, kita mau memberikan diri kita sepenuhnya kepada orang-orang miskin yang tertindas, terpenjara, terkucil, mereka yang direndahkan, baik secara material, emosional, dan spiritual. Karena kita tahu dengan melakukan semua itu, kita sebenarnya sedang meminyaki kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Kita mau lakukan ini saudara-saudaraku yang terkasih terus menerus dengan penuh kesabaran dalam kasih sambil menantikan kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus. Nantikanlah Tuhan saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini saudara, kita sekalian diingatkan bahwa kita semua telah diselamatkan dan ditebus oleh kemurahan kasih Bapa dengan pengorbanan hambanya terkasih Yesus Kristus. Dan oleh baptisan pula di dalam diri kita dipilih untuk menjadi hamba-hamba pilihannya untuk menegakkan hukum di bumi dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara menjadi hamba Tuhan yang terpilih, di mana mau selalu memiliki kepekaan, kepedulian terhadap sekitar kita. Mau dengan penuh kerendahan hati dan dengan tergerak oleh belas kasih saudara. Kita mau dengan gesit mengulurkan tangan kita kepada yang membutuhkan. Kita juga mau saudara-saudara menghidupkan setiap apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap apa yang difirmankannya, maka kita hidupkan di dalam kehidupan kita saat ini. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang berkenan. Karena itu kita yang percaya kepadanya, tetaplah saudara harus setia dengan teguh melakukan segala perintah-perintah dan firman-Nya. Kasih Bapa yang sangat besar, melalui pengorbanan hambanya yang terkasih Yesus Kristus Tuhan kita, kita semua diselamatkan dan kita pun dipilih menjadi hambanya untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Kristus. Semoga berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita semua dimampukan sebagai hamba yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.